Baik, selamat sore teman-teman semua. Sore menjelang malam, sore aja kali biar masih semangat. Selamat sore teman-teman semua dari SMA Kolese Loyola. Sebelumnya mau memperkenalkan diri kembali. Nama saya Mayang dan ini juga lagi bersama teman saya Mbak Ainun. Kami dari Humas PK Instan. Pada kesempatan hari ini akan menjelaskan secara singkat kali ya, kalau kepanjang-panjangan ntar teman-teman pada bosen. Secara singkat tentang PK Instan, sebelumnya nanti kita akan ada video dulu, bakal nyetel video, baru ada paparan singkat. Oke, langsung kita mulai aja, Mbak. Mohon dibantu untuk video. Berikut ada video singkat tentang profil PK Instan. Cek. Permisi Kak Mayang, apakah mungkin ya, soundnya sepertinya bisa dihidupkan dulu ya Kak ya, dari Zoom-nya. Share audionya boleh dipencet dulu karena tidak terdengar dari sini. Bentar ya. Oke. Mungkin bisa dibantu untuk share audionya, Mbak Ainun. Audionya belum masuk untuk videonya. Oke, sebenarnya sudah masuk audionya. Mungkin bisa diulang. Baik. Berdiri tahun 1952, Politeknik Keuangan Negara STAN merupakan perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang terus bertransformasi untuk membentuk insan abdi masyarakat di bidang pengelolaan keuangan negara. Berlokasi di Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Politeknik Keuangan Negara STAN kini memiliki 3 program studi, yaitu D4 Akuntansi Sektor Publik, D4 Manajemen Keuangan Negara, serta D4 Manajemen Aset Publik. Selain itu, telah dicanangkan pula program studi untuk S2 dan S3 terapan, serta pelatihan bagi pegawai Kementerian Keuangan, kementerian lainnya, maupun pemerintah daerah mengenai pengelolaan keuangan negara. Selamat datang di Politeknik Keuangan Negara STAN, perguruan tinggi di bawah Kementerian Keuangan. Perguruan tinggi yang siap untuk mendidik
generasi milenial dan generasi Z. PKN STAN telah mentransformasikan dirinya untuk siap mendidik Anda-Anda semua, generasi Z, generasi milenial yang banyak menggunakan teknologi, yang perlu mendapatkan pendidikan berbasis karakter. Visi kami, PKN STAN, adalah menjadi kampus bagi putra-putri terbaik bangsa untuk menjadi pemimpin dan agen perubahan yang unggul, beretika, modern, dan profesional dalam pengelolaan keuangan negara yang mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan sosial. Terus bertumbuh menjadi perguruan tinggi terkemuka, PKN STAN memperbarui kurikulum agar menghasilkan lulusan yang berkompeten dan relevan terhadap perkembangan zaman. Proses pembentukan tiap mahasiswa tidak hanya dikemas melalui kurikulum akademik, tetapi juga melalui kurikulum pengembangan karakter. Kurikulum pengembangan karakter bertujuan untuk menanamkan nilai integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan pada setiap mahasiswa. Pengembangan karakter tersebut juga akan didukung dengan program pendidikan asrama bagi mahasiswa PKN STAN. Pembelajaran di PKN STAN didukung dengan berbagai area terbuka yang nyaman bagi mahasiswa untuk belajar, berdiskusi, dan saling berinteraksi. Pembelajaran di PKN STAN juga memanfaatkan teknologi dan menerapkan pembelajaran berbasis digital yang terintegrasi. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya portal Civitas dan Learning Management System untuk memudahkan mahasiswa dan dosen dalam mengakses bahan pembelajaran, tugas, nilai, serta pengumuman lainnya. Pembelajaran jarak jauh juga didukung dengan adanya pembelajaran melalui video conference dan video pembelajaran lainnya. Kurikulum akademik terus diperbarui dengan penekanan kemampuan analisis setiap mahasiswa untuk menyongsong PKN STAN yang berakreditasi unggul dan bertaraf internasional. Menunjang pencapaian tersebut, perpustakaan juga hadir sebagai tempat untuk mahasiswa berinteraksi dan memenuhi dahaga ilmu pengetahuan. Berbagai koleksi buku, jurnal, dan tugas akhir telah disediakan secara fisik maupun digital. PKN STAN terus mendorong adanya pembaharuan perpustakaan digital untuk mengakomodasi kebutuhan mahasiswa. Selain itu, terdapat pula penelitian terapan yang berfokus pada kebutuhan Kementerian Keuangan, juga pemangku kepentingan lain di bidang keuangan negara yang diadakan untuk mendorong kemampuan Civitas. PKN STAN juga memperhatikan kesehatan dan kebugaran tiap Civitas Akademika kampus. Hal ini didukung dengan adanya pelayanan kesehatan umum dan berbagai aktivitas olahraga. PKN STAN mendorong setiap mahasiswa untuk mampu mengembangkan segala potensi dan kemampuan dalam dirinya. Hal ini ditunjang dengan adanya puluhan elemen kampus yang bergerak di berbagai bidang, seperti akademik, seni, dan olahraga. Mahasiswa PKN STAN dan berintegritas yang siap mengabdi di berbagai kementerian lembaga Republik Indonesia dan pemerintah daerah dari Sabang sampai Merauke. PKN STAN. PKN STAN. PKN STAN. PKN STAN.
PKN STAN. PKN STAN. PKN STAN PKN STAN untuk Indonesia. Baik, Selama gap year ini, barusan kita sudah menayangkan video profil PKN STAN. Tes suara jelaskan ya, teman-teman. Tes suara Jelas, saya jelaskan jelas, ya? Kak. Ya, oke. Kita langsung aja lanjut ke PPT-nya. Mungkin Mbak Ainun mohon dibantu. Baik, mungkin tadi setelah ngelihat video, teman-teman udah agak ada gambaran dikit ya soal PKN STAN seperti apa, cuman masih banyak mungkin yang penasaran ya, cuma tahu, oh PKN STAN kayak gini nih model kampusnya. Tadi juga udah ngelihat kayak ada, yang tadi paling kelihatan kan perpustakaan kita ya, ada perpustakaan PKN STAN, terus tadi juga terlihat beberapa gedung-gedung yang ada di STAN gitu ya. Oke, sebelumnya kita mulai aja langsung tentang Politeknik Keuangan Negara STAN. Next. Sebelumnya teman-teman pasti udah banyak yang pernah dengar kan ya tentang Politeknik Keuangan Negara STAN. Mungkin kalau dari kalian yang masih belum familiar, pastinya orang tua kalian sih biasa yang lebih familiar sama PKN STAN gitu kan. Jadi PKN STAN ini adalah Sekolah Politeknik Keuangan, Politeknik ya, kita ini Politeknik yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Jadi Politeknik Keuangan Negara STAN ini adalah kampus yang berada langsung di bawah Kementerian Keuangan, dan kita tuh jadi beda sama kampus negeri. Jadi kalau misalnya ada yang penasaran, sebenarnya apa sih bedanya PKN STAN ya sama kampus-kampus lain? Nah, bedanya di kita itu adalah kita adalah kampus kedinasan gitu ya. Biasa dikenal orang-orang kita kampus kedinasan yang fokusnya ada di tentang keuangan negara. PKN STAN sendiri ini punya visi menjadi kampus bagi putra-putri terbaik bangsa untuk menjadi pemimpin dan agen perubahan yang unggul, beretika, modern, dan profesional dalam pengelolaan keuangan negara untuk mewujudkan negara kesatuan RI yang sejahtera dan keadilan sosial. Oke, lanjut. Next. Maaf, sepertinya agak ada sedikit gangguan internet. Ya, bisa di next ya? Oke. Tunggu sebentar ya. Oke, Kak. Oke, kita lanjut lagi. Untuk misinya sendiri, PKN STAN ini kan banyak nih ya misinya, pasti kalian juga bosen kalau dengerin visi misi. Ini mau ngasih tahu intinya aja. Jadi PKN STAN ini intinya untuk misinya ada di poin yang nomor 3. Kita memberikan kesempatan yang adil dan akses pendidikan pengajaran yang berkualitas bagi putra-putri terbaik bangsa dalam membangun keberagaman sumber daya pengelolaan keuangan negara. Jadi maksudnya di sini adalah PKN STAN ini memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh teman-teman semua yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi PKN STAN ini untuk ujian masuknya sendiri tuh memberikan kesempatan yang setara. Jadi kalian nggak usah ada yang minder kalau aduh pengen masuk STAN tapi aku jauh banget nih, tempatku di Aceh sana gitu, jauh, takutnya nggak bisa masuk STAN. Atau enggak, aku di Papua nih kayaknya jauh banget dari STAN nih, nggak bisa masuk. Jangan takut buat nyoba karena STAN memberikan kesempatan yang sama. Next. Oke, sama paling mau sebelum kita masuk ke program studi ya, mau tadi memperjelas yang tadi kan di awal sempat ada itu ya pertanyaan kepanjangannya STAN. Jadi memang dulu ini STAN namanya itu STAN aja dengan kepanjangannya Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Tapi semenjak kita bertransformasi menjadi PKN STAN, nama STAN tuh sekarang udah jadi brand doang gitu. Jadi sekarang nama lengkapnya adalah PKN STAN, Politeknik Keuangan Negara STAN gitu. STAN-nya udah nggak jadi kepanjangan lagi. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan nih, misalnya temennya nih dari sekolah lain nanya, STAN tuh apa sih kepanjangannya? Nah, berarti teman-teman udah bisa jelasin nih, STAN sekarang namanya PKN STAN, kepanjangannya Politeknik Keuangan Negara STAN begitu. Tapi buat jawaban yang tadi benar kok, STAN itu memang dulu kepanjangannya Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, tapi sekarang versi terupdate-nya adalah PKN STAN gitu.
Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke program studi. Sebelum jelasin lebih lanjut soal program studi ini tadinya kita sampai tahun 2020, program studi kita ada D1 dan D3 saja untuk mahasiswa baru. Tapi semenjak 2021, kita mengganti program studi menjadi dilebur. Jadi D1 dan D3-nya itu dilebur menjadi D4 semua gitu. Sekarang program studi kita jadi ada 3, yaitu D4 Akuntansi Sektor Publik, D4 Manajemen Keuangan Negara, dan D4 Manajemen Aset Publik. Mungkin nanti teman-teman ada yang penasaran nih kayak di mana sih perasaan dulu bukannya STAN ada bea cukai ya, bukannya dulu ada pajak. Nah, semua ini sekarang udah dilebur nih ke program studi ini. Jadi kalau misalnya kalian nyari pajak, nanti akan saya bahas selanjutnya pajak ada di mana, bea cukai dibahas di mana, seperti itu. Next. Oke, yang pertama ada program studi Diploma 4 Akuntansi Sektor Publik. Di sini akuntansi sektor publik membahasnya tentang audit, pastinya tentang audit ya, lalu tentang pengawasan pemeriksaan keuangan negara, lalu ada tentang sistem informasi, dan untuk kompetensinya sendiri ada untuk mengaudit internal dan eksternal, menyusun dan menganalisis laporan keuangan, menganalisis transaksi keuangan, dan merumuskan kebijakan di bidang akuntansi dan menganalisis sistem informasi. Oke, next. Untuk D4 manajemen keuangan negara, ini kita fokusnya ke manajemen treasury negara, lalu manajemen penerimaan negara. Jadi di sini akan menganalisis kebijakan tentang pengelolaan keuangan negara. Lalu ada menganalisis pembiayaan dan investasi. Nah, di sini nih yang mungkin masih bertanya-tanya kayak pajak sama bea cukai kemana sekarang? Nah, pajak sama bea cukai ini sekarang dilebur nih ke D4 manajemen keuangan negara. Di sini juga akan belajar tentang penata laksanaan keuangan bidang perpajakan dan kepabeanan seperti itu. Next. Oke, yang terakhir ini ada program studi Diploma 4 Manajemen Aset Publik yang konsentrasinya di manajemen dan perencanaan aset strategis serta penilaian bisnis dan properti. Untuk kompetensinya sendiri ada bagaimana mengelola aset, menganalisis kekayaan negara, menjadi ahli pengadaan, melakukan lelang, mengelola piutang, menilai bisnis dan properti, dan menganalisis kelayakan bisnis. Mungkin kalian dengar ini semua kayak, aduh apa sih ini bahasanya asing semua gitu. Ya karena memang di sini kan semua fokusnya keuangan negara ya, jadi mungkin ntar teman-teman baik yang bingung gitu kayak, kok asing semua sih ini. Nah kalau gitu berarti memang kalian semua jangan takut masuk STAN ya, karena merasa asing dengan pelajaran-pelajarannya, karena semua yang masuk STAN tuh pasti belajarnya dari nol, sama-sama dari nol gitu. Jadi istilahnya ada kalian masuk satu angkatan tuh sama-sama nggak tahu apa-apa gitu, sama-sama diajarin semua dari nol, karena ini memang tentang keuangan negara yang akan diajarkan dari nol. Next. Oke, selanjutnya untuk pendidikan di PKN STAN. Pendidikan di PKN STAN ini karena sekarang sudah D4 ya, jadi lama pendidikannya itu 8 semester atau 4 tahun. D4 itu kan setara ya sama S1. Jadi buat teman-teman kalau misalnya yang masih ragu nih masuk STAN karena aduh kayaknya mendingan S1 aja ke kampus A atau ke kampus B gitu. STAN cuma D4. Jangan salah, D4 tuh setara dengan S1. Jadi kalau kalian masuk STAN tuh kalian sama aja sama teman-teman kalian yang ngambil S1. Lalu pendidikannya juga diasramakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PKN STAN. Jadi untuk semester pertama, waktunya 10 menit, oke, aku percepat aja ya. Semuanya diasramakan ya di semester pertama, di tahun pertama. Jadi untuk semua yang masuk STAN mulai tahun 2021 kemarin semua diasramakan dan sudah tes di asrama. Next. Oke, ini langsung bahas untuk penilaiannya aja lah. Di PKN STAN ini karena memang termasuk kampus yang gratis ya, jadi memang ada nilai batas IP di per semester kalian akan dievaluasi dan itu ada nilai IP minimal yang akan sebagai syarat kalian melanjutkan ke semester selanjutnya seperti itu. Next. Oke, jadi PKN STAN ini karena merupakan kampus di bawah Kementerian Keuangan dan kampus kedinasan, jadi memang biaya pendidikan, program reguler, dan afirmasi di PKN STAN ini dibebankan kepada APBN. Jadi kalian kalau udah masuk ke PKN STAN ini tidak akan bayar sepeser pun dari masuk sampai lulus, kecuali biaya hidup ya. Di sini yang dibayarin hanya biaya kuliah kalian. Next. Oke, ini ada list UKM, kegiatan mahasiswa yang ada di STAN, ada banyak. Oke, next. Lalu di sini ada fasilitas kampus yang tadi sudah kalian lihat juga di video. Oke, next.
Untuk lokasi pendidikan juga tadi udah disebut ya, kita ada di Jalan Bintaro Utama Sektor 5 di Tangerang Selatan. Oke, jadi ini bukan di Jakarta ya, emang deket Jakarta tapi nggak bener-bener Jakarta, kita di Tangerang Selatan. Next. Oke, mungkin langsung bahas ke SPMB PKN STAN ya. Ini akan dijelaskan, mungkin boleh agak singkat aja ya ke Mbak Ainun. Silakan. Oke. Terima kasih Mbak Mayang. Sebelumnya mungkin saya memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Ainun, bisa dipanggil Kak Ainun. Saya di bidang yang sama dengan Mbak Mayang di bagian Humas PKN STAN. Oke, langsung aja. Saya akan menerangkan tentang SPMB PKN STAN, Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru PKN STAN. Jadi, untuk diingat yang paling utama, SPMB PKN STAN ini adalah satu-satunya jalur masuk ke PKN STAN. Jadi tidak ada jalur lain. Mungkin kan kalau di univ lain ada jalur mandiri, jalur prestasi, tapi kalau di PKN STAN ini satu-satunya jalur untuk masuk dan menjadi mahasiswa PKN STAN adalah lewat SPMB saja. Oke. Ini yang saya sampaikan adalah SPMB PKN STAN tahun 2022 yang kebetulan baru berakhir di akhir Agustus kemarin. Jadi bulan ini sudah mulai masuk mahasiswa yang baru. Untuk SPMB ini sangat mungkin tiap tahunnya akan berubah peraturannya, tapi kurang lebih esensinya sama. Nah, untuk program penerimaan di SPMB PKN STAN ini dibagi menjadi 2 program. Yang pertama adalah program reguler dan selanjutnya adalah program afirmasi. Apa itu program reguler? Apa itu program afirmasi? Kalau program reguler adalah program penerimaan mahasiswa baru dari seluruh wilayah Indonesia yang ditujukan untuk mengisi formasi atau kebutuhan pegawai di Kementerian Keuangan, kementerian, lembaga lainnya, atau pemerintah daerah. Jadi program reguler ini ditujukan untuk teman-teman lulusan SMA atau sederajat yang ingin melanjutkan ke PKN STAN dan bisa berasal dari mana saja di seluruh wilayah Indonesia. Nah, apa saja persyaratannya? Kalau untuk persyaratan program reguler, yang pertama untuk tahun 2022 ini ya. Jadi yang bisa mengikuti SPMB ini adalah calon lulusan di tahun tersebut atau lulusan di tahun sebelumnya dari sekolah menengah atas atau yang sederajat. Kalau untuk lulusan tahun sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya itu yang dilihat adalah rata-rata nilai ujian pada ijazah. Itu tidak kurang dari 70 dengan skala 100. Sedangkan untuk calon lulusan tahun 2022 atau lulusan pada saat SPMB dibuka, itu biasanya dilihat dari rata-rata nilai rapot untuk 5 semester terakhir. Jadi semester pertama, semester kedua, sampai semester ke-6. Itu tidak kurang dari 70 dengan skala 100. Dan dinyatakan lulus dengan dinyatakan lulus pada tahun tersebut. Kemudian selain itu, untuk teman-teman yang akan mendaftar di STAN itu ada batasan usia minimal dan usia maksimal. Jadi untuk usia maksimalnya per tanggal 1 September di tahun tersebut itu maksimal berusia 21 tahun dan usia minimalnya adalah 15 tahun. Tuh, jadi kalau misalkan usianya lahirnya misalkan tahun 2022 ini, dia lahirnya tanggal 31 Agustus 2021. Misalkan dia lahirnya tanggal 31 Agustus 2001, dia nggak bisa daftar STAN tahun 2022 karena dia sudah melewati 21 tahun. Pokoknya maksimal 21, minimal 15. Kemudian syarat selanjutnya telah terdaftar UTBK yang diselenggarakan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi tahun 2022. Ada juga nilai minimal pada UTBK tersebut untuk tes potensi skolastik adalah 600. Syarat selanjutnya adalah sehat jasmani rohani, bebas dari nafsa. Dan selanjutnya bagi pria tidak bertato dan tidak memiliki bekas tato, tidak bertindik atau ada bekas tindikan pada telinga atau anggota badan lain kecuali karena ketentuan agama atau adat.
Sementara untuk wanita sama, tidak bertato ataupun tidak ada bekas tato, tidak bertindik atau ada bekas tindik di anggota badan lain selain di telinga, dan itu maksimal 1 pasang kiri kanan. Nah, ini juga belum pernah menikah dan bersedia tidak menikah selama mengikuti pendidikan. Kalau di STAN tadi kan dijelaskan di 8 semester ya, 4 tahun. Berarti jadi nanti ada semacam pernyataan kalau bersedia untuk tidak menikah selama masa pendidikan selama 4 tahun. Kemudian syarat yang terakhir adalah peserta yang mendaftar tidak pernah dinyatakan lulus pada SPMB PKN STAN tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu syarat-syarat untuk yang program reguler. Ada juga namanya program afirmasi. Jadi program afirmasi ini semacam program penerimaan mahasiswa baru khusus untuk putra-putri daerah dari 5 provinsi di Indonesia Timur, yaitu Provinsi Maluku Utara, Maluku, Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Barat. Nah, ini biasanya ada kerjasama juga dengan pemerintah daerahnya. Jadi memang ada kuota khusus untuk teman-teman calon mahasiswa baru dari program afirmasi ini. Kurang lebih persyaratannya sama. Jadi mungkin ada persyaratan tambahan yang berkaitan dengan kebijakan di wilayahnya provinsi yang dimaksud. Jadi mereka harus berasal dari SD, SMP, SMA harus dari 5 provinsi tersebut dan juga memiliki garis keturunan orang tua yang berasal dari provinsi yang 5 tadi. Nah, ini kuota formasi kebutuhan mahasiswa di PKN STAN pada tahun 2022. Ini yang ada program reguler dan afirmasi. Jadi kuota ini akan sangat mungkin berubah tiap tahunnya, tidak selalu sama. Jadi dia akan didasarkan pada kebutuhan dari organisasi. Kalau yang tahun 2022 kemarin, untuk reguler itu totalnya yang dibutuhkan adalah 700 orang, sedangkan di afirmasi ada sekitar 50. Jadi total kuotanya adalah 750. Kalau melihat data terakhir tahun 2022 kemarin untuk SPMB itu yang mendaftar ada totalnya sekitar 10.900-an. Jadi hampir 11.000 yang mendaftar di PKN STAN, tapi yang diterima hanya sekitar 750-an. Jadi memang kalau secara persaingan memang bisa dibilang cukup ketat di SPMB PKN STAN ini. Nah, penempatan lulusannya untuk program Diploma 4 itu akan diangkat menjadi CPNS di lingkungan Kementerian Keuangan, kementerian lembaga lain, atau pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan dan formasi pada tahun yang bersangkutan. Jadi nanti penempatannya ini dilakukan ketika mahasiswa sudah menyelesaikan pendidikannya, sudah dinyatakan lulus. Nah, tahapan pendaftarannya, jadi untuk sekolah kedinasan, seluruh sekolah kedinasan itu program penerimaan mahasiswa barunya dimulai di portal BKN. Jadi di portal itu intinya calon mahasiswa akan hanya bisa memilih 1 perguruan tinggi kedinasan. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah memilih STAN, maka teman-teman tidak bisa memilih perguruan tinggi kedinasan yang lain, misalkan STIS atau STMKG. Jadi hanya bisa memilih 1. Nah, ketika registrasi di portal BKN tersebut sudah selesai, dilanjutkan ke portal untuk SPMB PKN STAN, khusus yang PKN STAN, untuk mengunci data. Dan ketika sudah diisi semua, registrasi sudah dilakukan, berkas-berkas sudah diupload, berkas persyaratan, itu nanti masuk ke seleksi administrasi untuk melihat kelengkapannya. Ketika seleksi administrasi sudah lolos, jadi sudah dianggap lolos dari seleksi administrasi, baru diterbitkan virtual account untuk pembayaran. Jadi pembayaran pendaftarannya itu baru dilakukan ketika sudah lulus seleksi administrasi. Nah, untuk pelaksanaan seleksinya ada 4 tahap. Jadi seleksi administrasi yang pertama tadi itu melengkapi data-data diri, berkas-berkas yang disyaratkan, diupload. Kemudian kalau sudah dinyatakan lolos seleksi administrasi, dilanjutkan dengan seleksi kompetensi dasar SKD. Dia
metodenya menggunakan CAT dari BKN. Jadi untuk pengisian soalnya itu semuanya menggunakan komputer. Jadi langsung dikerjakan di komputer. Selesai SKD nanti akan berlanjut di filter untuk seleksi selanjutnya. Yang seleksi ketiga namanya seleksi lanjutan 1. Seleksi ini terdiri dari tes kesehatan dan kebugaran dan juga tes psikologi. Kalau tes kesehatan ini biasanya dilihat dari tekanan darah, kemudian tinggi badan, berat badan. Tapi kalau di STAN ini sekarang tidak ada minimal tinggi badan, dan juga dilihat mata dan gigi biasanya. Itu untuk tes kesehatan. Kalau tes kebugaran biasanya di tesnya itu lari, ada juga biasanya ada juga push up atau sit up. Tapi biasanya menyesuaikan juga. Itu tes kesehatan dan kebugaran. Kemudian tes psikologi ini pakai komputer juga. Jadi ini untuk melihat kemampuan psikologi calon mahasiswa baru dengan soal-soal tertentu. Nah, setelah seleksi lanjutan yang pertama, yang 1, nanti akan difilter lagi ke seleksi yang terakhir, seleksi lanjutan 2. Ini tes wawancara. Jadi biasanya nanti tes wawancara ini ya calon mahasiswa baru dipertemukan dengan pihak-pihak STAN yang akan menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan kesiapan calon mahasiswa baru untuk menjadi mahasiswa STAN. Nanti setelah selesai seleksi lanjutan 2 ini, baru akan keluar pengumuman kelulusan yang final. Tuh, jadi yang seperti yang saya bilang tadi, dari 11.000-an orang yang mendaftar di seleksi pertama, seleksi administrasi, yang tersaring sampai seleksi lanjutan yang terakhir itu tersisa 750 orang saja. Nah, ini biasanya tiap tahun nanti akan ada timeline seperti ini, jadwal-jadwal untuk kegiatan SPMB dari mulai pendaftaran online sampai pengumuman terakhir, pendaftaran ulang, dan mulai pendidikan. Jadi biasanya semua informasi yang berkaitan dengan SPMB PKN STAN ini akan diupdate di media sosial PKN STAN. Jadi ada Twitter, media sosial STAN. Ada Twitter, ada Facebook, ada Instagram. Twitter, Instagram. Ada juga websitenya. Jadi semua informasi akan diupdate di media sosial tersebut setiap tahunnya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan mengenai SPMB. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu teman-teman untuk Kak Mayang dan Kak Ainun ya Kak ya. Oke, sebagai informasi saja Kak Mayang dan Kak Ainun, di ruangan ini sudah ada 165 peserta yang mengikuti presentasi dari PKN STAN ini. Baik, untuk sesi selanjutnya setelah sesi presentasi dari PKN STAN akan dibuka sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama ini saya buka 3 penanya dulu, baik itu dari offline maupun online. Kita bisa lihat di chat Zoom sudah ada 1 pertanyaan. Mungkin bisa dibuka Pak Alek biar bisa. Oke. Pertanyaan yang pertama kita baca dulu yang dari chat Zoom ya. Bisa naik, Pak? Pertanyaan yang pertama. Iya. Mohon izin bertanya, apakah materi presentasi bisa di-share untuk kami? Terima kasih. Mungkin sebelum dijawab oleh Kak Mayang dan Kak Ainun, sebagai informasi saja bahwa presentasi ini nantinya akan diupload di YouTube juga, channel YouTube juga, Bidikti SMA Kolese Loyola. Itu untuk pertanyaan pertama, ya. Kak Mayang dan Kak Ainun, apakah ada tambahan untuk pertanyaan yang pertama tadi? Mungkin nanti habis ini saya share ke chat juga kali ya, chatnya Zoom ini, jadi nanti bisa di-download oleh yang mau itu. Oke, siap. Terima kasih sekali Kak Maya.
Lalu untuk pertanyaan yang kedua, mungkin dari teman-teman yang hadir offline dulu, apakah ada pertanyaan? Iya, dari Matthew ya, Matthew. Silakan sebutkan nama, kenalan dulu sama Kak Mayang dan Kak Ainun. Halo Kak. Halo Kak, nama saya Matthew. Saya ingin tanya, kalau setelah lulus dari PKN STAN itu, kalau semisal lanjut ke kantor swasta tanpa harus lanjut ke Ditjen Pajak atau Bea Cukai itu bisa ya Kak? Sama kalau Tang itu tadi dari setelah penempatan lulusan Tang bisa langsung ke Ditjen Pajak sama Bea Cukai. Jadi itu tanpa seleksi kah? Tak biasanya soalnya kalau mau masuk Kementerian Keuangan atau yang lain-lain itu kan biasanya perlu seleksi. Itu dari saya, terima kasih. Terima kasih Matthew pertanyaannya. Baik Kak Mayang dan Kak Ainun, ini mau dijawab dulu atau kita kumpulkan dulu pertanyaannya? Halo? Boleh dijawab dulu aja. Oke, dijawab siap. langsung Monggo. aja. Ya. Oke, dijawab langsung aja. Oke, makasih Matthew pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, jadi PKN STAN ini kan kita sekolah sudah kuliah, nanti kalian akan otomatis, dan itu ada ikatan dinasnya. Nah, kenapa ada ikatan dinas? Karena PKN STAN sendiri itu kan kita kuliahnya dibayarin negara ya, kita dibiayai oleh APBN. Kalau kita dapat beasiswa aja tuh kita harus cek. Ya, ternyata Kak Mayangnya terlempar. Oke, sepertinya memang Kak ada Ainun? sedikit masalah Ya, Mbak di silakan. jaringannya. Mungkin saya coba jawab aja juga ya. Siap, silakan. Ini Matthew ya yang nanya. Matthew, betul. Ya, jadi kalau untuk PKN STAN kan memang dia ikatan dinas ya, istilahnya ikatan dinas. Jadi kita sekolah di PKN STAN itu selama 4 tahun kita tidak membayar biaya pendidikan. Jadi gratis karena memang sudah ditanggung oleh APBN, ditanggung oleh negara. Nah, konsekuensinya apa? Jadi ketika kita masuk diterima sebagai mahasiswa STAN, kita di awal itu semacam tanda tangan pernyataan bahwa kita akan siap ditempatkan di instansi kementerian atau lembaga lain di Indonesia, di seluruh Indonesia gitu. Jadi memang ketika kita jadi mahasiswa STAN, ketika lulus nanti juga kita sudah bersedia untuk ditempatkan di mana saja gitu, entah di kementerian atau di pemerintah daerah. Itu karena kita sudah tanda tangan surat pernyataan di awal. Kemudian untuk masalah penempatannya di instansi mana, itu nanti yang menentukan juga dari kementerian atau lembaga masing-masing gitu. Jadi saat lulus nanti biasanya memang sudah diplot berapa yang ke Kementerian A, berapa yang ke Kementerian B gitu. Jadi memang ya dari awal kita sudah state kalau kita siap ditempatkan di mana saja gitu, baik secara instansi maupun secara lokasi gitu. Jadi memang beda dengan universitas yang umum, ketika kita lulus kita bisa bebas kemana aja. Kalau di STAN karena memang istilahnya kita sudah kuliahnya dibiayai negara gitu. Jadi ketika lulus nanti ya kita ngikut kemana kita nanti akan ditempatkan. Kurang lebih seperti itu, Matthew. Baik, seperti itu Matthew. Sudah menjawab pertanyaan? Oke, sudah siap ditempatkan di mana-mana Matthew? Masih di Indonesia ya Kak Ainun ya pastinya ya. Nah seperti itu teman-teman, untuk penempatannya nanti sudah ada yang mengatur. Jadi kita harus siap dari awal. Begitu ya Kak Ainun ya? Ya betul. Iya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari chat Zoom lagi. Bisa di-scroll ke atas. Iya. Oke, dari Ibu Sri Utaminingsih. Pertanyaannya adalah, apakah sistem gugur apakah ada sistem gugur mungkin ya? Apakah ada sistem gugur dalam pendidikan selama di PKN STAN ini, Kak Ainun? Monggo bisa dijawab mungkin.
Oke, kalau di STAN ini seperti tadi sempat disinggung juga sama Mbak Mayang, jadi ada semacam nilai minimal yang harus dicapai oleh mahasiswa di tiap semester. Ketika mahasiswa PKN STAN tidak memenuhi batas nilai minimal tersebut, memang ada konsekuensi mahasiswa tersebut dikeluarkan dari PKN STAN, dikeluarkan dari pendidikan di PKN STAN, atau istilahnya di DO. Jadi memang kalau dibilang sistem gugur, ya dari nilai tersebut. Jadi kalau misalkan memang tidak memenuhi nilai minimal tertentu, memang mau nggak mau ya mahasiswanya dikeluarkan dari pendidikan. Biasanya juga ada pertimbangan tentang nilai kedisiplinan juga, selain nilai di akademik. Seperti itu. Oke, berarti ada sistem gugur ya Kak ya. Berarti harus ada progres terus ya setiap bulan atau setiap tahunnya ya Kak ya ini ya. Iya, Harus paling konsisten nggak, juga buat belajar ya. Oke, baik. Untuk teman-teman yang offline, apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Valen, betul? Sini nak, maju nak. Maju, yuk. Biar kelihatan ini Kak Mayang sama Kak Ainun wajah gantengmu ya, walaupun sudah sore. Tetap glowing, monggo. Selamat sore, kakak-kakak. Ada berapa poin yang sebenarnya cuma 2 sih yang mau saya tanyakan. Yang pertama, sebenarnya masih ada kayak rasa gimana ya, kayak penasaran gitu kan. Sebenarnya tuh rambut sama badan tuh di sana tuh pengaturannya tuh kayak gimana gitu. Sama kehidupan di sana tuh kesehariannya tuh bakal kayak gimana, penggambarannya kayak bangun tidur tuh bakal ngapain, terus kayak setiap hari mungkin ada upacara atau mungkin ada apalah gitu. Makasih. Terima kasih Valen. Pertanyaannya ini pasti semua juga pada pengen tahu ya. Kehidupan sehari-hari di PKN STAN ini seperti apa sih? Karena kan kita ada asrama seperti itu ya Kak ya. Kira-kira seperti apa? Lalu rambut, penampilan itu juga bagaimana? Silahkan bisa dijawab Kak. Mungkin kalau untuk ini yang bisa lebih menjelaskan Mbak Ainun kali ya. Karena termasuk Mbaknya ini juga alumni PKN STAN, jadi mungkin bisa lebih relate untuk bagaimana kehidupan di STAN. Alumninya di sini ya. Monggo Kak Ainun. Oke, kalau untuk penampilan, jadi memang untuk keseharian, pakaian dan lain sebagainya mungkin memang sedikit berbeda dengan kampus univ lain ya. Jadi mungkin karena ini adalah kampus kedinasan, jadi pakaian untuk kuliah sedikit diatur, ada aturannya. Jadi teman-teman mahasiswa di PKN STAN itu setiap harinya pakai seragam kemeja, tapi kemeja yang warnanya ditentukan. Jadi misalkan hari Senin pakai putih hitam, Selasa pakai kemeja warna cerah, Selasa pakai batik, kemudian Rabu pakai kemeja cerah dan seterusnya. Jadi bukan seragam yang dikasih seperti sekolah SMA sih, tapi memang ditentukan dress code-nya gitu, dress code tiap harinya. Kemudian kalau untuk rambut, kalau untuk cowok sih setahu saya tidak boleh melebihi kerah. Jadi memang dipotong rapi, pendek, tidak boleh melebihi kerah. Kalau untuk sepatu kayaknya masih bebas. Jadi yang diatur tuh hanya pakaian, dress code setiap hari. Kemudian kalau sepatu cukup bebas, jadi nggak harus pantofel hitam atau yang lain. Kalau untuk rambut, kalau yang cowok harus pendek di atas kerah baju. Kemudian kalau untuk kehidupan sehari-hari, jadi kan memang kalau nggak salah 2 tahun terakhir untuk teman-teman yang D4 yang semester 1 dan 2 di tahun pertama itu memang wajib masuk ke asrama, wajib tinggal di asrama. Nah, di asrama ini nanti juga mengikuti peraturan yang diberlakukan di asrama. Kalau untuk apel, untuk
apel itu sepertinya memang setiap hari ada dari apel pagi sama apel sore. Kemudian juga nanti peraturan-peraturan lainnya mengikuti peraturan yang diselenggarakan oleh asrama gitu. Nah, asrama ini hanya untuk tahun pertama saja. Jadi teman-teman D4 untuk tahun pertama wajib masuk asrama, kemudian tahun kedua dan seterusnya baru boleh tinggal di luar, ngekos di sekitar kampus, seperti itu. Kalau untuk kegiatan di kampus sih mungkin mirip-mirip dengan di kampus lain ya, di univ lain. Jadi ya ada kelas kuliah, kemudian ada juga kegiatan-kegiatan mahasiswa atau UKM ya, kegiatan mahasiswa, ekskul semacam itu. Jadi kalau secara umum sih kegiatan perkuliahannya sama. Seperti itu, mungkin ada lagi, mungkin kurang jelas. Oke, seperti itu ya, Valen ya. Harus rapi ya, Nak ya. Oke, 1 tahun pertama di asrama dulu. Nah, setelah itu baru cari-cari kos ya. Oke, pertanyaan selanjutnya kita masih ada waktu untuk pertanyaan selanjutnya di chat Zoom. Kita menuju ke pertanyaan yang diberikan oleh Catherine Octavia. Ya, ini Mbak atau Ibu atau Kak ini ya. Catherine Octavia. Mohon maaf izin bertanya, untuk kesehatan mata dan gigi, apakah mata minus tidak diperbolehkan? Terima kasih. Monggo, Kak. Baik, untuk Mbak atau Ibu Catherine, makasih pertanyaannya. Apakah mata minus ya, mata minus kesehatan mata dan gigi apakah tidak diperbolehkan? Oke, mungkin untuk tahun-tahun sebelumnya ya, waktu kita masih ada Prodi Bea Cukai, itu memang ada beberapa persyaratan khusus untuk khusus yang Bea Cukai aja ada beberapa persyaratan minus dan persyaratan tinggi juga. Tapi semenjak kita sudah berubah menjadi prodinya yang D4, ada 3 prodi D4 tadi, kita sudah tidak ada di persyaratan awal, tadi seperti yang udah ada di presentasi, kita udah tidak ada persyaratan khusus ya untuk mata minus atau kesehatan gigi. Namun nanti kan saat salah satu dari rangkaian SPMB itu ada tes kesehatan ya. Nah, nanti tes kesehatannya itu ada standar diri dari dokternya gitu. Cuman kalau untuk minus ya harusnya sih nggak masuk hitungan ya. Paling itu akan lebih ke kesehatan yang parah-parah aja untuk yang tes kesehatannya. Soalnya kan nanti juga ada tes TKK juga ya, tes kebugaran gitu, ada lari, ada push up kayak gitu. Jadi memang kesehatannya juga diukur dari situ. Jadi untuk menjawab apakah ada mata minus itu tidak diperbolehkan, enggak, kita udah tidak ada peraturan itu. Oke. Berarti lumayan longgar ya ini Kak untuk kesehatan mata dan kesehatan gigi. Baik, untuk 5 menit terakhir nih untuk sesi tanya jawab. Ada pertanyaan dari yang offline sini Laura ya Nak ya. Silahkan Laura. Jangan lupa kenalan dulu. Selamat sore, perkenalkan nama saya Laura dari 10B, absen 22. Saya memiliki 2 pertanyaan. Yang pertama, di sini dijelaskan bahwa biaya pendidikan kuliah di PKN STAN ini seluruhnya dibebankan pada APBN. Nah, saya pernah mendengar tentang STAN itu bahwa ada uang saku untuk para mahasiswa setiap bulannya. Jika benar, apakah masih ada sampai sekarang atau sudah dicabut? Karena beberapa waktu lalu saya mendengar bahwa pemberlakuan ini sudah dicabut dan diganti dengan KIPK. Kemudian pertanyaan yang kedua, di PKN STAN ini terdapat batas IP per semester. Nah, jika telah menjalani 1 semester dan kemudian IP yang didapatkan itu di bawah batas IP per semester, lalu itu bagaimana? Terima kasih. Mantap, Laura nih kayaknya siap banget nih untuk daftar STAN ya ini ya Laura ya. Oke, silahkan Kak Mayang dan Kak Ainun.
Oke, baik. Terima kasih Laura. Ini sangat terinfo ya, Laura nih. Udah riset duluan nih. Oke, untuk pertanyaan pertama ya mengenai uang saku. Iya benar, dulu memang mungkin zaman orang tua kalian kali ya, dulu PKN-san itu memang ada uang sakunya. Cuman sekarang memang PKN-san hanya dibiayai untuk biaya kuliahnya aja. Jadi memang biaya kuliah, terus kayak buku-buku kuliah itu sudah ada semuanya. Terus intinya semua yang berhubungan dengan pendidikan tuh sudah dibiayai. Jadi kalian untuk biaya hidupnya masing-masing seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang masih nyari uang saku, sekarang udah nggak ada gitu ya. Oke, yang pertanyaan kedua, tadi pertanyaan keduanya apa ya? Kok lupa. Mbak Ainun mungkin ingat tadi apa pertanyaan kedua? Kok lupa? Di setiap semester itu ada batas IP. Oh ya, batas IP. Oke. Ya, makasih Laura. Oke, maaf ya tadi agak lupa. Oke, batas IP. Kalau misalnya per semester, di suatu semester terus kita tiba-tiba IP ternyata di bawah, apakah langsung keluar apa enggak? Sebenarnya kalau batas IP itu ya nantinya tiap semester tuh bakal ada rapat internal sendiri ya dari pihak PKN-san juga dari dosen-dosen. Jadi untuk yang IP-nya memang sudah di bawah istilahnya ada standar minimalnya itu akan dirapatkan gitu untuk istilahnya untuk dijadikan apa ya, untuk ditelaah kembali apakah mahasiswa ini bisa untuk lanjut ke semester selanjutnya, eh, apakah harus di drop out seperti itu. Jadi memang di STAN ini seperti tadi kan sudah dibahas ya, kita ada sistem gugur. Jadi kalau misalnya memang IP sudah di bawah nilai minimal tuh memang ada kemungkinan besarnya sudah akan di drop out seperti itu. Jadi memang kalau di STAN tuh harus sangat menjaga IP-nya ya setiap semesternya. Audio Jungle.